This world with your vampire. Chaos shall reign. Above all, So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Film ini dimulai setelah beberapa bulan dari peristiwa Deadlock. Ada Autobot yang tengah mengadakan upacara kecil di Cybertron. Di arena Kaon, ada Optimus Prime yang sedang memulai pidatonya sembari membahas tentang manusia dan Cliff Jumper. Optimus juga mengatakan kalau alasan dia menyuruh mereka semua berkumpul adalah menghormati Bumblebee dan menganugerahkannya gelar kesatria. Di sisi lain ada tubuh Megatron yang sudah tidak bernyawa, tergeletak tidak bernyawa di dasar samudra di bumi. Di alam bawah sadarnya ada unicorn yang memanggil Megatron untuk memberitahu kalau dirinya membutuhkan sebuah wadah untuk meningkatkan kekuatannya. Dia pun akan membangkitkan kembali Megatron asalkan Megatron mau mengikuti perintahnya, dan Megatron pun menyetujuinya. Sementara itu di Kaon ada Optimus yang sedang menaikkan pangkat Bumblebee dari Scott menjadi seorang warrior karena telah membersihkan alam semesta dari Megatron. Acara itu pun dirayakan oleh semua yang hadir di sana. Mereka semua tampaknya senang dan bangga atas pencapaiannya Bumblebee. Untuk merayakan kemenangan itu, Wheeljack memulai perayaan itu dengan meledakkan patung Megatron yang ada di Kaon. Di tengah perayaan itu, Optimus juga menyampaikan nih kalau mereka masih memiliki banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan. Di situ Optimus menjelaskan kalau planet mereka saat ini sudah tidak mampu untuk menghasilkan sumber energi untuk kehidupan baru sampai dia mampu memulihkan Allspark. Optimus di sini menugaskan Bulkhead untuk membangun landasan pendaratan bagi Autobot dan menugaskan Ultra Magnus untuk mencari Decepticon yang hilang, Starscream dan Shockwave, dan juga Predacon mereka yang tersesat. Optimus akan mengajak Wheeljack untuk mencari satu-satunya relik yang dibutuhkan Primus nih untuk memberikan kehidupan di Cybertron. Di sisi yang lain ada Megatron yang sedang menuju Cybertron nih. Di sana ia mengajak Unicorn untuk memerintah bersama. Namun Unicorn menjelaskan kalau dirinya tidak tertarik untuk memerintah karena ia berniat untuk menghancurkan Primus secara pribadi. Menghancurkan Primus sama saja menghancurkan Cybertron, artinya akan memulai zaman kekacauan yang baru. Di sisi yang lain, Bulkhead juga sudah memulai menjalankan tugasnya nih. Dia sedang mengawasi para pekerja Vehicon untuk membangun jalan. Kemudian ada Bumblebee yang sedang menginterogasi Knockout tentang keberadaan Starscream dan juga Shockwave. Knock menjelaskan kalau ia sama sekali tidak tahu apapun nih, namun ia tahu tentang satu tempat yang dapat mereka datangi untuk informasi lebih lanjut. Sementara itu ada Ultra Magnus dan Smokescreen yang sedang berpatroli, namun mereka tidak menyangka akan bertemu dengan dua Predacon yang masih hidup. Dua Predacon yang bernama Darksteel dan juga Skyling pun berhasil membuat Ultra Magnus terluka, dan beruntungnya Smokescreen berhasil menolongnya dan kabur dari sana. Seorang dokter Autobot bernama Ratchet tiba di sana nih untuk mengobati luka Ultra Magnus, dan beruntungnya tidak ada luka yang parah di tubuhnya. Di sana mereka membahas tentang dua Predacon yang masih hidup. Sementara di sisi yang lain ada Optimus dan Wheeljack yang tiba di lokasi Allspark nih di ladang Theta Scorpii. Tempat itu merupakan tempat yang paling berbahaya di galaksi, dan Optimus menjelaskan kalau Alpha Trion telah membuat wadah yang tidak dapat dihancurkan dan mampu melindungi Allspark dari bahaya apapun. Di situ Bumblebee memimpin Bulkhead, RC dan juga Smokescreen nih ke tempat pemakaman kuno para Predacon. Di sana mereka bertemu dengan Predaking, dan Bumblebee menipunya dengan membuatnya berpikir bahwa tulang Predacon adalah immobilizer senjata dari gudang Megatron. Predaking menjelaskan meskipun dia telah mengkhianati Megatron, namun ia juga tidak memaafkan Autobots yang telah mengakibatkan kehancuran saudara-saudaranya di bumi, dan mereka pun kembali tanpa mendapatkan informasi apapun. Di salah satu laboratorium tersembunyi Shockwave, Starscream kembali dengan membawa tulang Predacon lainnya nih. Dari pembicaraan mereka terungkaplah bahwa Darksteel dan juga Skyling adalah dua eksperimen Shockwave lainnya. Mereka berdua berencana untuk menciptakan pasukan Predacon untuk mengejutkan Autobot dan menaklukkan Cybertron. Namun sayangnya mereka berdua keceplosan kalau mereka telah bertemu Autobots lebih dulu, dan itu membuat
membuat Starscream marah karena sudah bukan rahasia lagi. Sementara itu ada Bumblebee yang memimpin timnya pergi menuju Darkmount Cybertron untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Di sisi yang lain ada Optimus yang sudah sampai di jangkauan Allspark nih, dan Wheeljack mendeteksi badai plasma besar yang akan datang. Namun Optimus tetap keras kepala untuk terus menuju Allspark. Di Cybertron, saat mereka sedang mengunduh data di laboratoriumnya Shockwave, tiba-tiba saja mereka kedatangan tamu yang tidak diundang nih, yaitu Megatron. Mereka semua tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, karena mereka semua tahu kalau Megatron telah tiada dan tidak mungkin bangkit kembali. Namun sampai akhirnya mereka menyadari kalau ternyata Unicorn yang telah mengambil alih tubuhnya Megatron dan kemudian menyerang mereka. Di sisi lain ada Optimus yang hampir mencapai Allspark saat badai plasma mendekat dan Wheeljack terus memberitahunya nih untuk mundur, tetapi Optimus tetap maju untuk mengambil Allspark itu. Bumblebee dan timnya kabur melarikan diri karena mereka tidak sanggup untuk menghadapi Unicorn di saat seperti ini. Sayangnya mereka sempat terjatuh dan Bulkhead langsung sigap menolong kedua temannya itu. Unicorn datang untuk menyerang mereka, namun dihalangi oleh Bumblebee nih, dan sayangnya Bulkhead tidak mampu menahan mereka dan akhirnya terjatuh. Bumblebee melihat kalau lubang peleburan itu ternyata sebuah portal dan ia pun kabur dari Unicorn dan lompat ke lubang itu menyusul teman-temannya. Di sini Autobot segera memanggil Ratchet tentang pertempuran mereka dengan Megatron yang telah dikendalikan oleh Unicorn. Optimus berhasil membawa Allspark-nya dan segera menyuruh Wheeljack untuk kembali ke Cybertron secepat mungkin. Bumblebee langsung menghubungi Optimus untuk memberitahu apa yang telah terjadi nih. Namun sayangnya akibat badai plasma itu membuat mesin komunikasi mereka tidak berfungsi, sehingga pesan dari luar bisa mereka terima. Namun mereka tidak bisa mengirim pesan balasan karena adanya kerusakan pada mesinnya saat badai plasma itu. Di situ Arcee langsung menyampaikan inti pesannya kalau Unicorn telah kembali dengan tujuan nih untuk menyelesaikan apa yang telah dimulainya berabad-abad lalu, yaitu untuk menghancurkan Cybertron dan Primus bersama-sama. Mereka pun hanya bisa berharap kalau Optimus bisa datang secepat mungkin dan akan berusaha semampu mereka untuk menahan Unicorn. Predaking menemukan bahwa Autobot mengatakan yang sebenarnya nih tentang Predacon yang masih hidup dan mencoba menarik mereka kepadanya dengan sinyal api. Namun sayangnya yang datang bukanlah dua Predacon itu, melainkan Megatron yang sedang berusaha untuk membuat Predaking setia kepadanya. Dari pertempuran itu, Megatron gagal untuk membuat Predaking berpihak kepadanya karena ternyata pengaruh Unicorn lebih kuat darinya. Di sini tampaknya Megatron memang berniat licik. Dia ingin memanfaatkan Unicorn, akan tetapi dia juga ingin mengkhianatinya. Mengingat Unicorn tidak sejalan dengannya, dia pun memutuskan untuk melepaskan diri dari kendalinya Unicorn. Namun pengaruhnya Unicorn terlalu kuat dan dia sendiri tidak bisa lepas dari pengaruhnya itu. Maka dari itu dia berpikir untuk menggunakan Predaking. Predaking dulunya merupakan anak buahnya dan dia berpikir kalau sampai kapanpun Predaking akan tetap setia kepadanya. Namun sayangnya rencananya pun gagal. Di sini Unicorn terlalu kuat dan berhasil mengambil alih tubuh Megatron kembali. Unicorn segera melumpuhkan Predaking. Kemudian ia segera menguasai pikirannya Predaking dan membuatnya berada di bawah kepemimpinannya. Di sana ia melihat kalau Predaking memiliki para pengikut yang telah tewas dan ia pun berencana untuk membangkitkan mereka kembali. Di sisi yang lain ada Starscream yang memanggil Shockwave ke tempat pemakaman Predacon untuk menunjukkan kepadanya apa yang telah ditemukan oleh dua Darksteel dan Skylynx. Ratchet memiliki rencana untuk menggunakan komputer Nemesis nih untuk melacak sisa kekuatan hidup Megatron. Kemudian datanglah Unicorn ke daerah pemakaman Predacon dan membuat Starscream dan Shockwave terkejut karena tidak menyangka kalau Megatron masih hidup. Unicorn segera menjelaskan kalau dirinya telah mengambil alih tubuh Megatron dan kini ia mengklaim kalau dirinya adalah penghancur dunia. Darksteel dan Skylynx terlibat dalam pertempuran singkat dengan Unicorn nih. Unicorn dengan mudah mampu mengalahkan mereka. Setelah mengalahkan mereka, Unicorn segera membangkitkan pasukan Predacon dan menjadikan mereka berada di bawah kendalinya. And chaos shall reign
Para Autobot mendeteksi sinyal kehidupan Megatron dan menyadari kalau Unicorn sedang menuju jalan alternatif tercepat untuk pergi ke Allspark. Jalan itu merupakan rute tercepat untuk menuju ke inti dari Cybertron, dan para Autobots berencana untuk menggunakan Nemesis dan semua religi yang mereka miliki untuk menyelamatkan planet mereka. Predaking pun sampai ke tempat pemakaman dan melihat kalau jasad para Predacon telah menghilang. Dia pun sangat marah dan kemudian melihat ada Darksteel dan Skylynx yang merupakan bangsanya tidak bisa menghormatinya sebagai raja mereka. Hal ini kemudian memicu pertempuran antara 3 Predacon. Dua Predacon itu pun kalah dan kemudian Predaking menyuruh mereka untuk membantunya menyerang Unicorn, yang menurutnya tindakan Unicorn itu salah karena telah membangkitkan saudara-saudaranya yang telah tiada. Hal itu membuat mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang. Terlebih lagi penggunaan Dark Magic juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut olehnya. Maka dari itu dia memerintahkan Darksteel dan Skylynx untuk membantunya melawan Unicorn dan menghabisi The Undead. Kemudian Starscream tiba di Nemesis nih dan membebaskan Knockout serta Decepticon tawanan lainnya. Starscream mengungkapkan rencananya untuk membawa kapal perang itu ke suatu tempat yang jauh dari Cybertron. Di sisi yang lain ada RC yang sedang memuji Bumblebee karena menurutnya Bumblebee itu hebat dan mampu membuktikan kalau dirinya adalah pejuang. Dia bangga kepada Bee karena penobatannya sebagai pejuang tidaklah sia-sia dan Bee mampu membuktikannya. Bee menjelaskan kalau dia hanya melakukan apa yang harus dilakukannya sebagai pejuang. Dia harus melindungi planetnya dan teman-temannya. Di tengah pembicaraan mereka itu tiba-tiba datanglah Starscream ke sana nih bersama Knockout dan pasukan Decepticon lainnya ke anjungan dan mengancam mereka semua. Starscream menyampaikan kalau dia memiliki Immobilizer, alat yang mampu menggerakkan lawannya dengan mudah. Di situ dia langsung menyuruh para Autobot untuk menyerahkan kapal perang itu kepada mereka. Namun dengan akal cerdiknya Bee mengelabui Starscream dan berhasil mengembalikan keadaan. Tidak disangka Knockout berbalik melawan Starscream. Hal itu dilakukan sebagai bukti kalau dia ingin bergabung dengan Autobots. Mereka pun memenjarakan Starscream nih, sementara Starscream sendiri justru senang dan berharap kalau Unicorn berhasil memenangkan pertempuran itu. Di sisi lain Unicorn bersama para pasukan undead-nya sudah menyerang kapal perang itu nih, dan tidak disangka ada bantuan datang dari Predaking. More fly. Di situ Smokescreen memuji kepintarannya Bee karena ia berpikir kalau Predaking berada di pihak mereka karena adanya pengaruh dari Bee saat bertemu itu. Dia kemudian menyadari kalau Bee layak mendapatkan titel sebagai pejuang dan mengakui Bee sebagai pemimpin. Namun sayangnya kapal perang mereka tidak bisa bertahan lebih lama karena serangan yang datang terus silih berganti dan mengakibatkan kerusakan yang parah pada kapal mereka. Di kesempatan itu, Starscream melihat ada celah akibat kerusakan pesawat dan memanfaatkannya untuk keluar melarikan diri dari penjara itu. Beruntungnya mereka semua baik-baik saja dan Predaking datang untuk membantu mereka lagi nih untuk melawan Unicorn. Sayangnya serangan dari para undead itu terlalu banyak dan membuat ketiga Predacon itu terjatuh ke dalam lubang. Di situ Bee tidak mau menyerah begitu saja. Dia dan timnya harus berusaha semaksimal mungkin nih untuk menyelamatkan planet mereka. Namun tidak lama kemudian Unicorn merasakan ada Allspark yang ternyata Optimus berhasil sampai ke sana nih tepat waktu. I once united to save a world from Unicorn. Di situ Optimus sendiri hampir terdesak dari pertarungan itu dengan Unicorn dan beruntungnya Bee berhasil membantunya dengan sarung tangan polaritas. Optimus langsung sigap pergi ke pesawatnya untuk mengambil Allspark dan membawanya ke tempat yang aman. Sayangnya Bee tidak berhasil menahan Unicorn lebih lama. Unicorn langsung pergi menyusul Optimus dan langsung menyerangnya. Di situ Unicorn langsung mendapatkan Allspark-nya dan tidak disangka Allspark-nya tidak ada di sana. Wadah kosong itu justru menyerap seluruh energinya dan semua undead yang dibangkitkannya pun menghilang.
Megatron akhirnya berhasil terlepas dari pengaruhnya Unicorn dan ia bertemu dengan Starscream yang datang untuk menyambutnya. Starscream ingin Megatron bisa kembali lagi seperti dulu, akan tetapi Megatron akhirnya menyadari arti sebenarnya dari penindasan. Dia juga tidak berniat lagi untuk memerintah Cybertron dan menghabisi Optimus. Dia pun pergi dari sana. Yang mana Starscream pun kembali ke Darkmoon dan ingin mengklaim tahta milik Megatron karena di sini Megatron sudah tidak peduli lagi. Kemudian datanglah Predaking dan dua anak buahnya nih untuk membalaskan dendamnya kepada Starscream. Knockout pun diterima menjadi timnya Optimus dan di sini Optimus mengucapkan salam perpisahan kepada mereka. Dirinya telah menggabungkan Allspark dengan Matrix of Leadership miliknya, yang artinya perjalanannya harus selesai dengan menjadi satu dengan Primus sendiri. Terlepas dari keberadaan timnya, Optimus memberitahu mereka bahwa dia harus mengembalikan Allspark ke core agar Cybertron dapat memberikan kehidupan kepada generasi mendatang. Sebelum dia memulai fase terakhir perjalanannya, dia meminta Autobot untuk terus berjuang demi kebaikan. Above all. Optimus menyatakan, yang terpenting janganlah meratapi ketidakhadiranku, karena dalam percikanku aku tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, namun hanyalah awal yang baru. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.